Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Katarina Amelia dalam Wanyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan terpercaya khusus untuk Anda. Di antaranya pemirsa, Badan Pengelola BUMN atau BPBUMN bersama Danantara telah melakukan streamlining terhadap 274 entitas BUMN. Pemerintah menargetkan penyederhanaan terhadap total 652 perusahaan pelat merah sehingga jumlah entitas BUMN nantinya ditargetkan tersisa sekitar 250 perusahaan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kedatangan pesawat komersial terbesar di dunia ini langsung menarik perhatian para pecinta penerbangan, termasuk para plane spotter di Indonesia. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Polsek Tambora menggelar razia kejahatan jalanan di Jalan Kopi, Roa Malaka, Jakarta Barat, Minggu 9 Agustus 2026 malam tadi. Razia ini diwarnai pengendara motor panik, lawan arus hingga terjatuh, serta ditemukan pengendara motor lainnya membawa senjata tajam dan minuman keras. Pengendara motor berbonceng 3 ini panik dan nekat lawan arus saat menghindari razia kejahatan jalanan. Kendaraan yang dikemudikannya seketika terjatuh usai menyerempet pengendara motor lain. Tak hanya itu, dalam razia ini, petugas kepolisian juga mendapati seorang pengendara sepeda motor yang menyimpan senjata tajam di dalam bagasi motor. Bahkan ada juga pengendara motor yang membawa sekantong plastik hitam berisi minuman keras. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat mengatakan, razia stasioner ini digelar untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, begal, curanmor, dan tawuran. Dimana kami mau dari Polsek hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas di wilayah Tambora. Kemudian kami juga bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa mengakibatkan gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Tambora. Kemudian target sasaran kita dari Polsek yaitu curas, curanmor maupun antisipasi anak-anak yang akan melakukan tawuran. Adapun hasil yang kami dapatkan pada razia stasioner ini, yang pertama kami mengamankan 1 orang yang membawa senjata tajam dan juga ada 1 orang yang membawa minuman keras. Razia ini akan terus digelar untuk menjaga Jakarta dari kekerawanan, kejahatan jalanan, serta memberikan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat dan pengendara.
seorang pengemudi ojek online atau ojol di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi karena menjamret perhiasan emas milik mama. Pelaku mengaku terpaksa menjamret karena desakan ekonomi, yakni untuk membiayai persalinan istri yang sedang hamil tua. Pelaku sempat terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian merekam kedatangan pelaku jambret dengan mengenakan jaket ojol berwarna hijau. Pelaku mengendarai motor dan masuk ke gang, namun tak berselang lama langsung keluar dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, korban seorang emak-emak berlari dan berusaha mengejar ke jalan raya, namun pelaku berhasil kabur. Korban, SM, 54 tahun, dijamret kalung emasnya saat tengah berjemur di depan rumahnya dan mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah. Polisi yang mendapat laporan akhirnya bisa menangkap pelaku EAR, 26 tahun. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menjamret karena desakan ekonomi untuk membiayai persalinan istrinya yang sedang hamil tua. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tersangka datang dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi korban. Saat itu tersangka menyapa dengan bahasa Jawa, "Mbah badhe taken," akan tetapi pada saat yang bersamaan tersangka langsung mengambil paksa perhiasan yang dipakai oleh korban berupa kalung emas. Setelah berhasil mengambil kalung, tersangka langsung naik sepeda motor dan pergi meninggalkan TKP. Pada saat itu tersangka yang sudah berhasil mengambil kalung milik korban berusaha untuk memegangi tangan tersangka, namun korban malah terjatuh. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian perhiasan berupa kalung emas dengan berat 5 gram dengan total kerugian Rp7.500.000. Tersangka mengambil paksa perhiasan yang dipakai oleh korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, sambil ngecek kemudian melihat ada korban, ada peluang, kemudian mengambil paksa kalung milik korban. Itu ada indikasi buat judul atau memang karena orderan sepi gitu?
diperepelarin. Lu malak, gak usah mukul lu. Gue minta karcis. Seorang juru parkir liar ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat setelah diduga melakukan pemalakan dan mengancam seorang pengendara sepeda motor di kawasan Pasar Mitra, Jembatan 5 Tambora. Aksi tersebut sempat direkam warga dan memperlihatkan keributan antara pelaku dengan korban. Dalam video, pelaku terlihat meminta uang parkir sebesar Rp5.000 kepada korban. Namun permintaan tersebut tidak diberikan. Pelaku yang diduga kesal kemudian mendorong korban, mengajaknya berduel, serta melontarkan ancaman. Korban selanjutnya melaporkan aksi premanisme dan pemalakan tersebut ke Polsek Tambora. Tak sampai 24 jam setelah laporan diterima, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil menangkap pelaku di lokasi yang sama. Saat diamankan, pelaku diduga kembali melakukan aksi premanisme dengan meminta uang parkir secara paksa kepada pengendara. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan, pelaku merupakan juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp5.000 dengan cara memaksa. Pelaku juga diketahui menggunakan karcis parkir mobil yang sudah kadaluarsa. Selain itu, polisi melakukan tes urin terhadap pelaku dan hasilnya menunjukkan pelaku positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saat ini pelaku masih diamankan di Polsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Buka. Gue yang buka nih. Masuk. Awal mulanya ketika saya mau belanja di daerah Jembatan 5, saya biasa belanja di sana. Saya biasa bayar parkir 2.000, tapi tadi dipalakin tidak sesuai dengan nominal seharusnya. Gitu. Saya udah minta karcis parkir, dianya nggak ada. Dia kasih karcis parkir mobil yang harganya 5.000 dan dia memaksa minta 5.000, seperti itu. Saya tadi nggak mau pikir panjang, saya kasih dia palak dan akhirnya ada pengancaman. Polsek Tambora mengamankan satu orang laki-laki berinisial NS yang juga melakukan aksi premanisme di Jalan Jembatan 5, tepatnya di depan Pasar Mitra, di mana ada seorang korban yang dimintain uang parkir dengan cara memaksa dan membentak-bentak korban tersebut. Bang, berarti itu pelaku emang parkir liar ya Bang, berarti situ Bang? Untuk pelaku yang diamankan itu dia menggunakan karcis yang sudah kadaluarsa, yang sebelumnya dia sudah ada surat izin dari Dishub, namun surat tersebut sudah mati dan tidak diperpanjang, jadi digunakan untuk parkir. Bang, untuk tarifnya sendiri berapa Bang yang dimintain oleh pelaku Bang pada korban? Untuk tarif yang diminta oleh pelaku itu senilai Rp5.000, yang dimana karcis yang diserahkan itu karcis untuk mobil. Namun untuk korban pada saat di TKP dia menggunakan sepeda motor. Kemudian kami juga sudah melakukan tes urin yang bersangkutan dan positif narkoba jenis amfetamin. Tersangka Dimasnya jalan. Ada kurangnya tadi? Udah mulai lancar enggak? Masih diperepelarin. Lu malak, gak usah mukul lu. Gue minta karcis. Gue nggak minta lu parkirin juga. Gue duit mah ada. Duel aja mau gue yuk, jangan. Duel. Ayo Lu aja duel, ribut. ayo sini. Muka lu buka. Duel. Tuh. Ayo. Dorong. Duel. Gue belum bayar. Tapi gue minta karcis lu nggak usah nyolok. Aduh. Nggak usah nyolok. Gue bukan orang sini. Lu orang mana? Rendang kenapa lu? Ah? Gue orang rendang kenapa? Ya lu panggil orang rendangnya gue anak Maria. Udah lu panggil ya. Anak mari. Kenapa? Buka masker lu. Ribut sini. Ngajakin ribut. Lu viral lu. Apa? Lu viral.
Pak tadi bilangnya nggak takut sama polisi, Pak. Dari Grogol baru kekejar depan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan sejumlah orang merusak sebuah minibus di Jalan Raya Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Kendaraan tersebut mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian depan dan kaca yang pecah. Menurut salah seorang saksi mata, peristiwa tersebut terjadi ketika minibus melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng. Kendaraan itu kemudian diduga diikuti sejumlah orang menggunakan sepeda motor. Saat pengemudi mencoba memutar balik kendaraan untuk kembali ke arah Grogol, massa menghadang dan menghentikan minibus tersebut. Aksi perusakan pun terjadi. Saksi menyebut di dalam kendaraan terdapat seorang laki-laki yang merupakan pengemudi, 2 perempuan serta seorang anak kecil. Untuk menghindari amukan massa, warga sekitar kemudian mengamankan sopir dan seluruh penumpang dari dalam kendaraan. Hingga kini penyebab pasti aksi perusakan tersebut belum diketahui. Berdasarkan informasi sementara, minibus diduga sempat terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat, sebelum akhirnya dikejar dan dihentikan massa. Dari arah Grogol ya Pak ya. Terus dia dikejar itu Pak. Dikejar sama nggak tahu masa apa gimana. Terus terbaliknya di sono Pak ya, di nomor. Terus megangnya di sini. Itu kenapa Pak dia Pak? Laka lantas Pak, silakan. Oh, habis nabrak lari gitu Pak ya? Kemungkinan begitu. Informasi mobil ada berapa orang Pak isinya Pak? 4. Ada 4 orang dalam mobil, cowok semua. Cewek 2, anak kecil 1. Nah, cewek 2, anak kecil 1, cowok. Terus sopir. Oh. Kasus tersebut kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti terjadinya aksi perusakan. Dari Grogol baru kekejar depan.
dari Grogol baru kekejar depan. Badan Pengelola BUMN bersama Danantara telah melakukan streamlining terhadap 274 entitas BUMN. Pemerintah menargetkan penyederhanaan total 652 perusahaan plat merah, sehingga jumlah entitas BUMN nantinya tersisa sekitar 250 perusahaan. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan, perkembangan tersebut dalam pertemuan dengan utusan khusus Presiden pada Kamis 6 Agustus 2026. Pertemuan itu membahas program transformasi pengelolaan BUMN yang tengah dijalankan pemerintah. Doni mengatakan penyederhanaan struktur perusahaan akan terus dilanjutkan sesuai target. Program tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan BUMN yang lebih ramping, efektif, dan efisien. Sejumlah BUMN disebut masuk dalam proses konsolidasi. PT Telkom Indonesia Persero Tbk misalnya akan memangkas 34 anak usaha. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari. Sementara itu, Holding BUMN Asuransi Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial Group atau IFG akan menjadi 12 entitas bisnis dalam ekosistemnya. PT Pupuk Indonesia Persero juga akan menyederhanakan 42 entitas bisnis menjadi 15 perusahaan. Doni mengatakan, transformasi di Pupuk Indonesia mulai berdampak pada strategi bisnis dan kinerja keuangan perusahaan. Pupuk Indonesia membukukan laba 6,1 triliun rupiah pada 6 bulan pertama tahun ini. Transformasi tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan pasar ekspor industri pupuk nasional. Program streamlining menjadi bagian dari transformasi BUMN yang dijalankan BP BUMN dan Danantara. Penyederhanaan dilakukan melalui penataan jumlah entitas dan penguatan strategi bisnis pada masing-masing kelompok usaha. Pemerintah menargetkan langkah tersebut dapat meningkatkan kinerja operasional BUMN, memperkuat daya saing, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Saya Presiden Republik Indonesia menunjukkan Badan Pengelola Investasi Daya Anak Bangsa Nusantara Danantara Indonesia.
sebuah surat yang berisi instruksi penolakan terhadap kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang atau UMN di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang viral di media sosial. Surat yang beredar melalui akun Instagram itu menggunakan kop pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU Kasembon. Dalam surat tersebut, pengurus MWCNU Kasembon menginstruksikan seluruh badan otonom dan lembaga di bawah naungannya agar tidak menerima keikutsertaan mahasiswa KKN UMM dalam berbagai kegiatan warga Nahdliyin. Mengimbau untuk tidak menerima keikutsertaan KKN dari UNMU yang ingin bergabung dengan kegiatan warga Nahdliyin mengisi kegiatan di TPQ, Madin, pengajian, yasinan, tahlil, istighosah dan lain-lain yang dilaksanakan oleh warga NU dengan alasan apapun. Tulis isi surat tersebut. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa larangan tersebut didasarkan pada perbedaan akidah dan organisasi antara Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Surat tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perbincangan hingga perdebatan publik. Meski demikian, kegiatan mahasiswa KKN UMM di Desa Kasembon disebut tetap berjalan normal. Menanggapi polemik tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang mengonfirmasi telah mengetahui adanya surat MWCNU Kasembon. Pihak kampus kemudian melakukan koordinasi untuk memastikan kegiatan mahasiswa tetap berjalan. Ketua Divisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMM Arina Bastian mengatakan program KKN mahasiswa di Kasembon tidak dihentikan. Menurutnya, aktivitas mahasiswa tetap berlangsung dengan pendampingan dari struktur pengurus NU setempat. Arina menjelaskan surat tersebut terbit ketika mahasiswa KKN UMM telah berada di lokasi dan mulai menjalankan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Terkait alasan perbedaan latar belakang organisasi antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang disebut dalam surat, Arina mengatakan UMM memilih mengedepankan komunikasi dan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Sementara itu, Rifki Jafar Talib yang mengunggah surat tersebut mengatakan pelaksanaan KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah sedang berlangsung secara serentak di sejumlah daerah termasuk Kasembon. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan yang melatar belakangi keluarnya surat tersebut.
Rifki juga mengatakan setiap organisasi memiliki keputusan masing-masing, tetapi persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu diselesaikan melalui dialog komunikasi. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan lebih memandang kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Polsek Tambora menggelar razia kejahatan jalanan di Jalan Kopi, Roha Malaka, Jakarta Barat, Minggu 9 Agustus 2026 malam tadi. Razia ini diwarnai pengendara motor panik, lawan arus hingga terjatuh, serta ditemukan pengendara motor lainnya membawa senjata tajam dan minuman keras. Pengendara motor berbonceng 3 ini panik dan nekat lawan arus saat menghindari razia kejahatan jalanan. Kendaraan yang dikemudikannya seketika terjatuh usai menyerempet pengendara motor lain. Tak hanya itu, dalam razia ini, petugas kepolisian juga mendapati seorang pengendara sepeda motor yang menyimpan senjata tajam di dalam bagasi motor. Bahkan ada juga pengendara motor yang membawa sekantong plastik hitam berisi minuman keras. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan razia stasioner ini digelar untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, begal, curanmor, dan tawuran. Mana kami mau dari Polsek hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas di wilayah Tambora. Kemudian kami juga bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa mengakibatkan gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Tambora. Kemudian target sasaran kita dari Polsek yaitu curanmor maupun antisipasi anak-anak yang akan melakukan tawuran. Adapun hasil yang kami dapatkan pada razia stasioner ini, yang pertama kami mengamankan 1 orang yang membawa senjata tajam dan juga ada 1 orang yang membawa minuman keras. Razia ini akan terus digelar untuk menjaga Jakarta dari kekerawanan, kejahatan jalanan, serta memberikan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat dan pengendara.
demikian informasi yang dapat kami hadirkan hanya untuk Anda pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan Anda telah menyaksikan Wanyu Sore. Saya Katarina Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Wanyu Sore berikutnya setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom. Selamat sore dan sampai jumpa.